Selamat sore Pak Paulus. Ya, selamat sore juga Selamat Ibu. sore juga Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, kabarnya luar biasa, Kabarnya Bu. luar biasa, Apa Bu. kabar juga Ibu? Kabar juga Ibu. Baik Pak Paulus, luar biasa. Maaf Pak Paulus, saya mengganggu waktunya. Apakah ada waktu untuk kita bincang-bincang atau sharing bersama Pak Paulus? Ya, tentu saja ada, Bu. Ada Bu. Ada apa ya, Bu? Ya Bu. Begini Pak Paulus, saya ingin sharing bersama. Saya ingin sharing bersama atau ngobrol bersama dengan Pak Paulus atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah Pak Paulus. Apakah bisa Pak Paulus? Ya, tentu saja bisa, Bu. Emangnya setelah perbincangan dengan saya sebentar, hal apa yang Ibu harapkan? Iya Pak Paulus, begini harapan saya agar saya bisa mendapatkan ide atau solusi yang tepat untuk permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah Pak Paulus. Oh, begitu ya, Ibu. Tentu saja, malah saya senang berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi di sekolah? Begini Pak Paulus, uh, di kelas saya itu ada anak yang akhir-akhir ini suka mengantuk dan menguap, sering menundukkan kepalanya di meja, dan tidak fokus ketika proses pembelajaran berlangsung, Pak Paulus. Oh, begitu ya, Bu. Apa Ibu sudah mencari tahu penyebab persoalan tersebut? Iya, Pak Paulus. Saya coba perhatikan, saya coba mendekati anak tersebut. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan anak itu tertidur. Saya coba bertanya, kenapa kok bisa tertidur? Nah, itu ternyata anak itu kurang istirahat karena dia selalu sering main games malam-malam. Dan selain itu juga tidak sarapan pagi, Pak Paulus. Oh, begitu ya, Ibu. Karena berkeliaran malam, karena kurang istirahat, Iya, uh, iya Pak seberapa Paulus. seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran Ibu di kelas? Iya, harapan saya Pak Paulus, ketika saya melaksanakan proses belajar mengajar ini, anak-anak bisa paham, fokus, bisa mengerti, dan bisa menjawab apa yang saya tanyakan begitu. Ya, setelah itu, setelah Ibu mengetahui penyebab permasalahannya, bagaimana kira-kira langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut? Iya, Pak Paulus. Hal pertama bagi murid yang mengantuk itu, saya akan mengingatkan bagaimana dia menggunakan waktu sebaik mungkin, manajemen waktu, bagaimana dia mengatur, dan selalu sarapan pagi. Harus mengingatkan anak itu selalu sarapan pagi, Pak Paulus. Ya, baiklah Bu, itu rencana Ibu yang sangat luar biasa Bu, menurut saya. Di mana Ibu sudah mengingatkan siswa untuk sarapan pagi, bahkan tidak telat tidur malam. Sangat bagus rencana Ibu. Uh, oh ya Bu, baiklah Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini Bu? Iya, tentunya saya akan memberi semangat, memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan selalu memperhatikan anak tersebut agar dia selalu aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Terus saya bimbing dan melakukan terus secara terus-menerus sampai anak itu tidak mengulanginya lagi, Pak Paulus. Baik Bu,
kira-kira siapa saja yang membantu ibu dalam menjaga ibu tersebut? Iya, dalam hal ini Pak Paulus, tentunya saya melibatkan kepala sekolah, orang tua murid dalam bekerja sama, dan tentunya juga rekan sejawat di dalamnya. Ya, berarti saling berkolaborasi ya, Bu. Iya, betul Pak Eh, Paulus. eh, Bagaimana tindak lanjut ibu yang ibu akan lakukan ke depannya? Iya, tindak lanjut saya ke depannya Pak Paulus, saya akan melakukan kegiatan segitiga restitusi dan mengingatkan kepada siswa tersebut bagaimana melihat kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat agar tidak diulangi lagi perbuatannya seperti dia mengantuk, tertidur, dan tidak fokus dalam kegiatan belajar, Pak Paulus. Ya, bagus sekali tindakan ibu. Dari perbincangan kita, bagaimana perasaan ibu saat ini? Iya, eh, saya sedikit lega, Ya, sedikit termotivasi mendapatkan solusi yang baik dari Pak Paulus. Saya bisa berbagi cerita, saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya. uh, perbincangan yang luar biasa, Ibu. Tidak saja ibu yang mendapat ilmu, saya juga secara pribadi bisa menerapkan langkah-langkah seperti yang ibu sudah lakukan dalam kelas, dan lewat kesempatan ini mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan, ibu, saya persilakan. Untuk sementara itu tidak ada lagi Pak Paulus. Terima kasih atas waktunya, atas solusi dan motivasi yang Pak Paulus berikan kepada saya. Saya akan melaksanakannya di dalam proses belajar mengajar sehingga anak-anak itu tidak mengantuk dan tidak tertidur. Terima kasih Pak Paulus, salam dan Ya, bahagia. baik, terima kasih juga ibu. Salam dan bahagia, salam untuk keluarga. Selamat sore Ibu Elis. Selamat sore juga Pak Paulus. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa Ibu. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya. Apa Ibu ada waktu untuk sharing dengan saya sore ini? Iya, tentu ada Pak Paulus. Sementara juga saya lagi duduk-duduk saja. Kira-kira ada apa ya Pak Paulus? Begini Bu, saya pengen sharing bersama dengan Ibu tentang permasalahan yang saya alami sekolah. Apa bisa Bu saya berbagi dengan Ibu? Iya, bisa sekali Pak Paulus. Kira-kira harapan Pak Paulus seperti apa ya? Ya, harapan saya Bu, lewat sharing kita bisa mendapatkan ide, solusi untuk mengatasi persoalan yang saya alami di dalam kelas. Oh, ingin mencari solusi ya? Ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Pak Paulus? Ya, begini Bu, saya mendapatkan siswa-siswa saya dalam kelas itu ketika KBM, mereka kurang aktif di dalam KBM, terlebih khusus mereka tidak percaya diri, tidak menyampaikan apa yang menjadi pikiran-pikiran mereka, sehingga proses pembelajaran menjadi terganggu. Oh, seperti itu ya. Lalu, apakah Pak Paulus sudah mencari penyebabnya kenapa anak itu kurang aktif, kurang percaya diri dalam kegiatan belajar? Ya
Ya, betul sekali Bu. Saya coba perhatikan ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa saya kurang percaya diri di dalam kelas. Salah satunya mereka malu karena tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga mereka takut untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka. Iya, oh karena mereka merasa malu, mereka tidak percaya diri ya, mereka takut salah ya ketika Iya, mereka betul mau sekali. bertanya ya. Iya, betul sekali. Iya. Seberapa besar harapan itu tentang anak-anak Pak Paulus di dalam kelas? Ya, itu yang saya pikirkan saat ini, Bu. Langkah-langkah yang saya mau terapkan adalah yang pertama, saya menekankan mereka untuk sering selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik di dalam sekolah maupun di rumah, Bu. Terus kemudian yang kedua, saya melibatkan mereka dalam setiap kegiatan diskusi di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saya memberikan mereka kepercayaan penuh dalam melakukan suatu kegiatan kecil di dalam kelas. Terus kemudian yang terakhir, saya memberikan motivasi kepada siswa-siswa saya. Oh, itu langkah-langkah yang Pak Paulus ingin terapkan ya dalam pembelajarannya. Baik itu Pak Paulus, Iya, betul, Bu. rencananya sangat bagus, luar biasa Pak Paulus. Sudah mengingatkan kepada siswa bagaimana supaya mereka aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Apa komitmen Pak Paulus terhadap penyelesaian masalah yang Pak Paulus hadapi ini? Ya, saya melakukan secara kontinu dan secara terus-menerus, Ibu, sampai terlihat ada perubahan yang nampak dari dalam diri anak-anak saya, dengan dibuktikan mereka bisa tampil di dalam kelas, mereka bisa berani untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran mereka di dalam kelas. Oh, gitu ya Pak Paulus. Kira-kira siapa saja yang dilibatkan dalam membantu Pak Paulus untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, tentu saja Ibu, dalam hal ini saya selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, bahkan siswa itu sendiri. Oh iya ya, saling berkolaborasi ya. Itu Ya, hasil yang bagus itu Pak Paulus. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya Pak Paulus untuk ke depannya? ya, untuk tindak lanjut saya ke depan, Ibu, saya akan melakukan jika ada siswa yang melakukan hal yang sama, saya akan melakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi, terus kemudian mengingatkan mereka terkait dengan kesepakatan kelas yang kami sudah buat sehingga mereka bisa belajar dengan baik, dan apa yang menjadi harapan saya sebagai guru untuk mereka tetap percaya diri dalam kelas dapat terwujud dengan baik, Ibu. Oh, bagus sekali itu rencananya Pak Paulus. Agar ke depannya tidak terulang lagi ya dengan memberikan bimbingan lebih ya. Oke, baik. Baik itu Pak Paulus. Bagaimana perasaan Pak Paulus ketika kita berbincang-bincang tentang permasalahan yang Pak Paulus hadapi? Ya, kalau mau bilang perasaan Ibu, saya sangat senang dan bangga bisa berjumpa dengan Ibu walaupun lewat Zoom seperti ini. Tetapi dengan kesempatan seperti ini, saya berbagi ilmu dengan Ibu, Ibu memberikan saya ide-ide, permasalahan-permasalahan, bahkan solusi yang terbaik yang saya dapat terapkan, saya dapat lakukan ke depannya. Dan lewat kesempatan ini saya juga termotivasi, Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk motivasinya, waktunya yang Ibu luangkan untuk saya. Terima kasih, Ibu. Syukurlah, saya rasa perbincangan kita ini luar biasa ya Pak Paulus ya. Ya, Saya betul, Bu. harap dapat melaksanakan rencananya ke depan
Pak Paulus akan melaksanakannya ke depan dan kita bisa akan bertemu lagi jika ada permasalahan-permasalahan yang Pak Paulus hadapi, kita akan perbincangkan lagi atau kita mencari solusinya bersama ya Pak Paulus ya. Ya, betul sekali Ibu. Dan itu harapan saya juga Ibu. Ya. Selain dari itu, apakah masih ada hal lain yang Pak Paulus ingin pertanyakan? Ya, sejauh diskusi kita saat ini Ibu, untuk sementara belum ada. Dan kalaupun ada, nanti kita akan saling berkolaborasi, saling perbincangkan lagi lewat waktu dan kesempatan yang berbeda. Oke, baik Pak Paulus. Oke, mungkin itu yang Pak Paulus tanyakan. Sangat luar biasa Pak Paulus. Iya Ibu. Salam dan bahagia Pak Paulus. Ya, Terima terima kasih. kasih. Dan bahagia juga Ibu. Salam untuk keluarga. Semangat menjalani tugas. Oke Pak Paulus.